sampai sekarang. Kita bisa simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai menyimak apa yang saya akan sampaikan tentang budaya positif. Bagaimana membangun budaya positif agar sekolah kita bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Budaya positif oleh saya akan menyampaikan beberapa sharing ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak. Disiplin positif. Budaya positif itu akan tercapai kalau kita melakukan disiplin yang positif, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat dan sungguh-sungguh muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak, di mana ada kemerdekaan, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, di situ harus ada disiplin yang kuat, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya kita ikut disiplin, tetapi itu sama saja sebab disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, ada self disiplin. Sebab kalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajib pemimpinnya mendisiplinkan anggotanya. Nah, karena sudah alam kemerdekaan itu tetap disiplin itu yang utama. Dan peraturan-peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari Piajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif. Kita itu harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, baik guru maupun siswa. Ya. Siswa yang baik, yang siap belajar adalah siswa yang tercukupi kebutuhan dasar hidupnya. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dia bagaimana makan, minum, untuk kebutuhannya dia bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dia tidak dikucilkan, dia disayangi oleh keluarga, oleh guru, oleh staf, oleh temannya. Kemudian dia tidak tertekan, dia bebas. Dia memiliki kebebasan untuk berkreasi. Guru pun demikian ya, bisa berkreasi dengan bebas. Kemudian memperoleh kesenangan dari apa yang dia kerjakan, kepuasan. Selanjutnya adalah power atau penguasaan. Dia memiliki otoritas sendiri pada apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, tidak boleh diganggu atau dirusak oleh orang lain. Inilah kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami terhadap anak didik kita. Kalau anak didik kita ada masalah, dia terlambat, dia agresif di kelas, dia marah di kelas, mungkin salah satu, bukan mungkin ya, ada salah satu kebutuhan dasar manusianya yang belum tercukupi. Termasuk juga guru. Guru yang tepat adalah guru yang bahagia. Guru yang bahagia adalah guru yang tercukupi 5 kebutuhan dasarnya. Baik Bapak Ibu ya, kita harus pahami ini agar kita
tidak sedikit-sedikit marah terhadap siswa atau tidak mencari tahu kenapa siswa tersebut ada bermasalah. Hal ini juga harus kita tanamkan juga kepada orang tua. Anak-anak, kita kan punya grup Bapak Ibu. Kita pakai grup kita untuk komunikasi dengan orang tua agar orang tua juga memperhatikan anaknya. Kita kasih edukasi. Kalau saya adalah mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali orang tua saya datangkan ke sekolah. Jika ada siswanya, ada yang ingin disampaikan siswa, ada yang ingin disampaikan sekolah, tidak mesti siswa itu bermasalah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru juga harus mensosialisasikan bahwa anak yang siap belajar, anak yang sanggup untuk mengikuti pelajaran dengan baik adalah anak yang tercukupi 5 kebutuhan dasar manusianya, 5 kebutuhan dasar untuk dirinya. Dan selanjutnya ini adalah contoh saya bagaimana dengan siswa di kelas. Kebetulan ini adalah saya wali kelasnya. Bagaimana anak-anak saya ajak untuk bontot makanan karena belajarnya sampai sore, sampai setengah 4, kadang sampai jam 4. Kemudian bagaimana bisa kita menyayangi mereka, kita terima mereka. Selanjutnya bagaimana penguasaan mereka terhadap apa yang mereka punya. Mereka diberikan kebebasan berkreasi. Selanjutnya anak-anak diberikan kesenangan, ya, kebebasan, kesenangan dalam berkreasi, dalam mencari ilmu. Kemudian zamannya sekarang adalah zaman Android. Anak-anak dengan antusias kadang saya minta untuk memvideokan apa yang dikerjakan agar mereka senang, bahagia, sampai rumah bisa ditunjukkan ke orang tua dan orang tua bangga terhadap anaknya. Jadi ini satu rentetan sederhana Bapak Ibu ya, agar kita bisa melaksanakannya kepada seluruh anak-anak kita. Ya, kebajikan universal. Beberapa sekolah telah memiliki nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, yang diyakini disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah kita sudah menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ingat tadi bahwa di setiap kemerdekaan itu harus ada menerapkan disiplin yang kuat, tumbuh dari dalam diri sendiri, self disiplin. Ya, ini saya sudah sering share ya di grup ya Bapak Ibu ya, Pak Agus ya, bahwa ini adalah kadang-kadang juga di upacara saya sering sampaikan ke mereka apa yang dimaksud dengan perkebudayaan global. Mereka saya ajak diskusi. Selanjutnya penting kita sadari bahwa karakter sebenarnya Bapak Ibu, karakter yang nampak pada siswa itu hanya 12%, seperti gunung es di samudra. Bagaimana yang tampak oleh kita, yang keseharian mereka, kebiasaan mereka sebenarnya hanya kita sadari hanya 12% yang kita bisa lihat, bisa tahu. Selebihnya adalah di bawah sadar. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Jadi diagram gunung es itu 12% bagian di permukaan, karakter sifat yang disadari manusia. Sedangkan 88% belum disadari. Perlu usaha agar 88% sifat karakter tersebut mampu disadari oleh manusia. Para guru mampu membantu pertumbuhan karakter siswa melalui dua jalan Bapak Ibu. Satu, keteladanan, yang kedua adalah sistem atau aturan. Komitmen melalui dua jalan keteladanan dan sistem atau aturan inilah yang perlu dilakukan secara konsisten agar kita senantiasa menjadi teladan bagi siswa
dan aturan-aturan yang jelas diterapkan secara konsisten bersama-sama. Bapak Ibu ya, dengan begitu pertumbuhan karakter pada peserta didik bisa kepada arah yang lebih baik dengan mengambil contoh perilaku kita, guru yang baik dan lingkungan sekolah yang teratur. Itu Bapak Ibu ya. Nah, contohnya salah satu sistem aturan yang kita bangun yang sederhana Bapak Ibu ya adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah perilaku lingkungan yang positif. Sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara para warga kelas termasuk gurunya untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi apa yang kita buat dalam sebuah keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas tersebut kita yakini akan membawa kita kepada kebaikan, bahagia, selamat, dan sukses. Dari kita menyusun keyakinan kelas ini tidak sebaik. Di sini saya menggunakan Jamboard dengan anak-anak. Jadi anak membuat stiker. Stiker dia tulis apa sebenarnya yang ingin buat sebuah keyakinan kelas. Dari stiker-stiker ini kadang-kadang ada yang mirip-mirip, ya. Datang sekolah tepat waktu, disiplin gitu ya. Kemudian kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas, kita rangkum. Ini kita cetak, kita tempel di kelas atau kita sebarkan melalui grup, sampaikan ke orang tua. Seperti ini kita rekap apa yang diyakini disepakati bahwa jika dilaksanakan maka akan selamat dan bahagia, sukses dalam belajarnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, motivasi saya di sini akan memberikan sedikit tentang teori motivasi yang saya sudah kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia menurut Dian Gossen ya, dinyatakan 3 alasan motivasi siswa. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu ada kelirunya Bapak Ibu. Yang pertama, orang termotivasi karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya, mengerjakan tugas takut nanti disuruh dihukum sama gurunya. Kemudian termotivasi karena imbalan atau penghargaan. Kadang-kadang kita tidak sadar, kalian kalau siapa yang bisa jawab boleh pulang duluan, siapa yang bisa jawab dapat uang 10.000. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga inilah yang paling tepat yang kita harapkan dari motivasi anak-anak muncul adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, dia mengerjakan tugas karena tahu dia harus bisa, harus mampu, harus belajar giat, termotivasi pada dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri dalam berkegiatan. Dari ketiga motivasi ini ya Bapak Ibu ya, yang nomor 3 lah yang paling kita harus tanamkan terhadap anak-anak. Ya, karena motivasi karena tidak nyaman atau takut hukuman atau karena imbalan itu adalah motivasi yang sifatnya sementara Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar anak-anak, motivasi untuk melakukan yang terbaik itu yang paling penting. Dia dari dirinya sendiri munculnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, pada karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Ketika murid berbuat salah, maka guru akan mendekati dengan cara yang memungkinkan siswa untuk membuat evaluasi tentang apa yang telah diperbuatnya. Kemudian untuk membuat evaluasi internal pada diri siswa, kemudian siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban. Ada yang anak berbuat, korban juga diuntungkan karena ada solusinya. Begitu juga dengan menguntungkan orang yang telah berbuat salah Bapak Ibu.
seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu ya, saya share contoh-contoh restitusi yang saya kerjakan. Kemarin kan sempat ada tuh helm anak hilang, kita panggil, kita akhirnya anak itu tidak merasa malu, minder ya, helm dipulangkan. Akhirnya mereka, kita lihat mereka berteman, malah tambah akrab, tidak ada masalah. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai hukuman yang kita berikan membuat dia minder, bahkan siswanya ada yang sampai keluar, itu tidak boleh. Kita harus paham betul dengan segitiga restitusi ini. Saya harapkan semua Bapak Ibu guru bisa menerapkannya pada seluruh siswa-siswa yang Bapak Ibu ampu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu ya, bagaimana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan adalah salah. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut. Mendasari sebuah tindakan, kita bisa akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menanyakan keyakinan. Karena apa? Karena secara apa ya Bapak Ibu ya, kita harus hubungkan dengan nilai-nilai yang anak percaya, bahwa itu salah, bahwa itu kalau kita berbuat itu maka kita harus memperbaikinya seperti apa, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi anak bisa tahu nilai-nilai yang dia percaya untuk dia berubah, kemudian dia menjadi sosok yang dia inginkan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Kita ada 5 ya Bapak Ibu ya: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum itu ada anak yang begitu bersalah, terlambat dihukum push up, membuat rasa bersalah. Jika dia tidak nilainya jelek, langsung dibilang kamu itu gagal, kamu itu kalau tidak belajar kamu akan jadi orang yang tidak berguna. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Sebagai teman juga ini sebenarnya ada juga sisi positif negatifnya. Kita sebagai teman kadang kita memposisikan untuk menggunakan hubungan baik, humor Bapak Ibu ya, bercanda dengan siswa. Kemudian pemantau, bagaimana mengawasi anak-anak ya. Ini kita hubungkan tindakan mereka dengan undang-undang, peraturan yang ada dan konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling tepat adalah manajer Bapak Ibu ya. Kita memposisikan sebagai manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk menerapkan posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, semakin ke bawah kalau saya lihat itu butuh kesabaran yang lebih tinggi, butuh waktu, butuh kesabaran. Itulah bagaimana kita sebagai petani yang menanam tanaman, yang kita adalah petaninya, merawat mereka, menuntun mereka agar selamat dan bahagia. Demikian Bapak Ibu ya, budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sebenarnya sudah lama kita terapkan, sudah lama kita diskusikan. Ini adalah momen saya untuk mengumpulkan Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi sama-sama bagaimanakah kelanjutannya tentang menangani siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian kita membuat sebuah budaya positif dengan keyakinan yang kita miliki, dan semuanya bisa diterapkan secara termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mari kita banyak berbagi praktek baik agar sekolah ini semakin maju, siswanya semakin bahagia, siswanya merindukan ketemu dengan gurunya, merindukan ke sekolah untuk belajar. Prinsip belajar itu kita harus masukkan tentang permainan, karena permainan itu membuat anak menjadi senang. Itu Bapak Ibu.
Terima kasih. Saling sopan santun antar sesama warga sekolah dan berpendidikan menurut karakter dan pembelajaran serta mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Bu Mel. Selamat siang Pak Made. Ibu ada kegiatan apa ini? Kegiatan menari Pak. Menari. Iya betul. Oh iya. Pak siswanya Pak. Ya. Untuk mensukseskan menari, apa kiat-kiatnya dari Bu Mel? Yang pertama tepat waktu Pak, terus adanya sosialisasi yang berkenan, adanya kerjasama yang baik agar terwujudnya kekompakan Pak. Berarti itu apa itu? Kayak itu Pak, keyakinan. Kayak keyakinan kelas ya? Bukan, organisasi Pak. Organisasi, oh ya, keyakinan kelas yang diadopsi ke dalam keyakinan organisasi. Luar Pak, ya, eskul eskul ya, luar biasa ya. Berarti itu adalah sebuah wujud dari komitmen luar biasa. Ya, kalian komit kan? Ya, Pak. Kalian komit? Ya, Pak. Ya, mensukseskannya? Apa contoh komitnya? Konsentrasi dalam menari. Oke, konsentrasi dalam menari. Apa komitmen kalian? Oh, datang tepat waktu. Luar biasa kalian ya. Sukses ya. Iya. Ada yang mau disampaikan? Komitmennya apa contohnya lagi? Ada? Kerjasama dan terus semangat untuk latihan setiap hari agar hasilnya pun bagus. Wih, luar biasa. Selamat ya. Ya Pak. Ya, lanjut ya. Ya Pak. Pak Made, kita kan kemarin sempat ngobrol ya masalah bukan masalah sih tentang membuat keyakinan kelas. Ya. Saya sudah melihat beberapa wali kelas sudah membuat keyakinan kelas. Bagus sudah membuatnya. Alhamdulillah sudah Pak. Gimana Pak tentang keyakinan kelas yang dibuat itu? Keyakinan kelas yang saya buat tentu pertama saya mulai dengan pemberitahuan kepada anak bahwa apa itu tentang keyakinan kelas yang mereka ingin kerjakan seperti itu ya. Artinya keyakinan kelas itu suatu kesepakatan yang harus mereka yakini dan mereka juga harus yakin dengan kesepakatan ini bahwa akan timbul keyakinan akan sukses di kemudian hari dengan mengingat keyakinan kelas yang mereka buat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membentuk identitas diri Pak dengan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi impactnya itu kepada anak itu adalah seperti itu. Nah, teknis dari keyakinan kelas itu sendiri, jadi saya itu menstimulus anak untuk mengolah dalam pikirannya apa yang dia yakini di kelas ini supaya dalam kelas ini mereka itu lebih tertib, lebih nyaman belajar, kemudian ada harapan yang dituju, kemudian ada harapan yang diwujudkan gitu. Kemudian salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan gitu. Kemudian penerapan dari 5S gitu, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Berarti siswanya itu ditekankan juga komitmen ya terhadap keyakinan kelas itu ya Pak Iya, ya. benar Pak. Luar biasa Pak. Tolong ditularkan ya Pak ya ke Siap, Pak. teman-teman guru yang lain. Iya. Bisa tidak hanya wali kelas, guru gitu ya. Guru boleh memiliki setiap guru boleh memiliki keyakinan kelas masing-masing. Bisa juga dituangkan, dirembukan dengan wali kelas menjadi satu gak apa-apa. Iya, iya. Jadi di kelas itu ada satu keyakinan yang disepakati dan tentunya keyakinan itu akan membuat siswa yakin untuk Sukses. nah luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Made. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, saya sedikit mau testimoni atau diskusi ya Bu Iya Pak. terkait permasalahan kemarin. Menurut Ibu nih, bagaimana penanganan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi? Baik Pak, saya izin menjawab ya Pak ya. Ya, Yang pertama menstabilkan identitas Pak. Saya menanyakan nama siswa yang bermasalah tersebut, kemudian waktunya kapan kamu mengambilnya gitu. Kemudian alamatnya di mana. Selanjutnya apakah benar kamu yang mengambilnya. Kemudian selanjutnya yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu, Nak? Menurutmu itu salah atau tidak? Seperti itu ya Pak contohnya ya Pak. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu. Terus selanjutnya apa solusinya setelah kamu melakukan hal tersebut? Apa tindakan kamu selanjutnya, Nak? Ketika kamu mengambil barang tersebut yang bukan milik kamu sendiri dan mau merugikan buat kamu atau tidak itu hal tersebut. Itu Pak. Seperti itu contohnya. Yang saya contohkan tadi seperti mencuri helm di lingkungan sekolah. Jadi anaknya itu helmnya dipulangin, Bu? Helmnya dipulangin. Mereka tidak bermusuhan? Tidak bermusuhan, mereka malah menjadi sahabat di kelasnya sekarang. Luar biasa ya Bu ya. Iya Pak. Ibu sebagai guru sudah menerapkan segitiga restitusi. Iya. Mohon ditularkan ke guru yang lain ya Bu. Iya Pak. Kita tuntun anak-anak kita agar selamat dan bahagia. Terima kasih ya Bu ya, Ibu Sama-sama. cantik. Iya.